Bagaimana dengan orang yang jomblo menahun, belum juga berkeluarga, lalu umurnya sudah lewat kepala 3, lewat kepala 4? Apakah ada gangguan jin terhadap orang ini? Lalu apakah ruqyah bisa menyembuhkan penyakitnya? Dan kita akan temukan solusinya di video channel berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua yang telah mengikuti channel ini, yang telah subscribe, telah menekan tombol lonceng notifikasi sehingga sahabat semua dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif yang ada di channel ini. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Ketika saya diminta untuk meruqyah seseorang, beliau mempunyai penyakit susah tidur, sehingga alhamdulillah kita meruqyahkannya. Lalu saya juga tetap berdoa semoga pasien tersebut segera sembuh. Dan inti dari penyakit, saya sering menyampaikan kepada pasien bahwa kedekatan kita kepada Allah, pengaplikasian kita beragama dengan baik, lalu kita menghindari kesyirikan-kesyirikan, maka insya Allah penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, yang itu intinya disebabkan oleh gangguan jin, sihir, ataupun klinik-klinik, maka insya Allah akan dapat disembuhkan dengan ruqyah. Nah, di saat itu pula ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana kalau seseorang jomblo menahun, lalu dia susah mendapatkan pasangan hidup? Ada-ada saja halangan ketika ia hendak menikah. Dia tidak cocok dengan seseorang, atau orang lain tidak cocok dengan dirinya, atau hatinya lagi tidak mood, tidak baik, sehingga ia terus saja ketika akan melakukan proses pelamaran atau proses untuk menuju ke jenjang pernikahan, ia selalu terhalangi dan seolah-olah ia seperti menghindari tersebut. Apakah ini ada gangguan jin dan apakah bisa diruqyah? Sahabat semua, perlu kita ketahui ada jin yang bernama Walhan dan Dasim. Dua jin ini saling bahu-membahu untuk menggoda manusia agar tidak jadi melakukan amalan kebaikan. Jin Walhan terutama kepada ibadah-ibadah seperti puasa, sholat, berwudu, ngaji. Jadi jin Walhan ini menggoda seseorang agar ketika dia berwudu tergesa-gesa, mengaji tergesa-gesa, sholat tergesa-gesa. Dan salah satu lagi ibadah yang penting dilakukan oleh umat manusia adalah menikah. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, yang tidak mau menikah maka itu bukan bagian dari umatku, kata Rasulullah. Dan dalam hadis lain disampaikan juga bahwa menikah adalah menyempurnakan separuh dari agama. Maka jin Walhan ini menggoda manusia agar jangan sampai menikah. Dan jin Dasim itu bertugas khusus untuk mengganggu rumah tangga. Kenapa ada saja orang yang membuat status-status pada zaman sekarang yang mengajarkan agar anak-anak muda itu jangan jomblo, berpacaran? Padahal hadis sangat jelas mengatakan jika laki-laki dan perempuan berdua-duaan, maka yang ketiga adalah setan. Pertanyaannya sederhana, apakah ada orang yang pacaran itu selalu bersama-sama, rame-rame, tidak berdua-duaan, tidak bersentuh-sentuhan, tidak saling berkhalwat? Apakah ada pacaran sejenis itu? Kalau memang pacaran itu beramai-ramai, kenapa ia harus menamakan hubungan itu dengan pacaran? Karena kalau ingin beramai-ramai, silakan saja dia bersahabat dengan kawan-kawannya yang ramai. Hal semacam ini dilarang dalam agama karena ada peran serta jin dalam hubungan yang tidak sesuai dengan syariat agama. Nah, ketika kita hendak menikah, maka jin akan meniup-niupkan kekhawatiran kepada kita. Jin Walhan dan jin Dasim ini akan meniup-niupkan kekhawatiran kepada kita. Kamu belum siap menikah, kamu belum waktunya, kamu masih kuliah, kamu belum punya uang, belum punya rumah, belum punya mobil yang banyak, belum punya hotel bertingkat. Nah, jin ini akan meniupkan was-was ke dalam diri kita, hingga akhirnya karena dia terus menunda-menunda pernikahan, akhirnya ia jatuh dalam na'udzubillah lembah perzinahan. Nah, jadi kesimpulannya sahabat, kalau ada seseorang yang terus menunda-nunda pernikahan padahal usianya sudah memasuki umur yang pantas untuk menikah, ia perlu melakukan 3 hal utama dalam menghindari gangguan jin dan setan, yaitu akidah yang benar, pengamalan agama yang baik, dan menghindari perdukunan. Mungkin suatu ketika jin Walhan akan kalah. Orang yang berniat menikah tadi, lalu dia sadar bahwa pacaran itu adalah perbuatan yang melanggar syariat agama Islam, akhirnya mereka menikah.
Dan satu sisi jin walhan akan kalah karena kita berhasil menjalankan sunnah Rasulullah. Tapi tunggu dulu, setelah kita menikah, maka jin dasim akan menunggu kita, menunggu rumah tangga kita. Apa yang dilakukan oleh jin dasim? Ia menggoda agar pasangan suami istri ini terus akan bentrok, cekcok, dan akan terjadi perceraian. Sahabat, setelah kita tahu ada jin yang bernama jin walhan dan jin dasim mengganggu kita, menggoda kita, maka perlu kita ketahui ciri-ciri jika jin itu sudah mulai menggoda kita. Apa? Ketika kita seorang yang belum menikah, lalu ketika ada perasaan-perasaan ingin kita berhubungan dengan pasangan lawan jenis kita, tapi bukan dalam bingkai rumah tangga, maka itu adalah bisikan jin. Kita ingin pacaran. Dalam Islam pacaran tidak dilarang, sahabat, tetapi syaratnya nikah dulu. Nah, sahabat, kalau kita sudah merasakan aura-aura semacam itu, aura-aura ketidaknyamanan di rumah, aura ketika kita tidak nyaman lagi dengan pasangan kita, atau anak muda yang ketika dia melihat pasangan lawan jenisnya terasa begitu bergejolak hawa nafsunya, maka itu adalah saat jin sedang berusaha kuat untuk menggoda dirinya. Kita bisa melakukan ruqyah mandiri seperti kita meruqyah rumah kita dengan cara kita menyiram rumah kita dengan air yang sudah kita ruqyahkan. Apa-apa yang kita butuhkan: daun bidara 7 lembar, lalu air segelas, lalu dikasih garam kristal, di blender, lalu kita bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, terus kita percikan ke sekitar rumah kita. Boleh juga kita campurkan dalam segayung air. Kita percikan ke sekitar rumah kita, ke dinding-dinding rumah kita, ke sudut-sudut pojok rumah kita, ke tiang-tiang rumah kita, ke jendela, ke pintu rumah kita. Lalu bisa juga kita blender seperti tadi, daun bidara 7 lembar, garam, lalu kita masukkan ke dalam air mandi kita. Kita bacakan Al-Fatihah dulu, kita bacakan ayat kursi dulu, lalu kita mandikan. Begitu juga anak muda yang mulai terasa gangguan-gangguan, gejolak hawa nafsu yang tidak bisa tertahan rasanya, padahal dia belum sanggup menikah. Nah, selain berpuasa, kata Rasulullah, bisa juga dengan menggunakan ruqyah mandiri, dengan meminumkan air ruqyah, 3 lembar daun bidara, lalu dikasih kurma 7 butir, dikasih madu, di blender, lalu kita bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, kita minumkan. Atau juga seperti tadi, daun bidara 5 atau 7 lembar, lalu ada garam kristal, di blender, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, kita mandikan kepada diri kita. Semoga sahabat, ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.